Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bahasa Arab kelas 5. Pelajaran 1 ad-darsul awwalu ghurfatul julusi wal mudzakarati, ruang tamu dan ruang belajar. Buka halaman 3 al-mufradat. Baca dan hafalkan mufradat berikut. Ibu akan membacakan mufradat. Anak-anak silakan ikuti. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Jidarun, dinding. Sa'atul jidari, jam dinding. Al-wajibul manziliyu, pekerjaan rumah. Doifun, tamu. Saksun, seseorang. Rokfun, rak. Sakpun, atap. Buka halaman 5 al-istima'u, mendengar. Anak-anak, buka buku halaman 5. Ibu akan membacakan cerita berikut. Dengarkan dengan baik dan pahamilah artinya. Hadza baiti, ini rumahku. Hadzal baitu kabirun, ini rumah yang besar. Fi hadzal baiti ghurfatul julusi, di rumah ini ada ruangan tamu. Di rumah ini ada ruang tamu. Hadhihi ghurfatu wasi'atun wa nadifatun, ini ruangan yang luas dan bersih. Fi hadhihi ghurfati karasiyu wa minadadatu wa munhafidatun, di ruangan ini ada kursi-kursi dan meja yang rendah. Alal jidari suratun wasi'atun, di atas dinding ada gambar dan jam, atau di atas dinding ada foto dan jam. Fi, di dalam. Ghurfatil julusi, ruang tamu. Syakhsun, ada seseorang. Wa huwa, dan dia. Doifun, tamu. Ismuhu, namanya. Sayyidu Ahmadu, Tuan Ahmad. Huwa, dia. Sahibu abi, dia sahabat ayahku. Sayyidu Ahmadu, Tuan Ahmad. Ustazun wadhalika abi, seorang guru. Dan begitu juga ayahku. Fi, di dalam. Baiti, rumahku. Fi baiti, di dalam rumahku. Ghurfatul mudzakarati, ada ruang belajar. Tilkal ghurfatu dayiqatun wa murattabatun, itu ruangan yang sempit dan rapi. Fiha, di dalamnya. Ada watun, ada peralatan. Minha, yaitu. Rofun, rak. Wa khizanatun, dan lemari. Wa mindodatun, dan meja. Wa kursiyun, dan kursi. Ala rofi, di atas rak.
kutubun murattabatun, ada buku-buku yang tersusun rapi. Wa 'alal mindodati, dan di atas meja misbahun, ada lampu. Ana, saya uzakiru, mengulangi durusa, pelajaran. Wa a'malu, dan mengerjakan al-wajibul manziliyah, pekerjaan rumah atau PR, fiha, di dalamnya. Watilka khizanatun, dan itu lemari. Al-khizanatu murtafi'atun, lemarinya tinggi. Fiha malabisu, di dalamnya ada pakaian. Jadi ini menceritakan keadaan di dalam rumah saya. Di dalam rumah itu ada ruang tamu, ya, ada tamu namanya Tuan Ahmad. Ya anak-anak, semoga kalian paham tentang materi al-istima. Ya, kalian baca di rumah dan dipelajari dan dipahami. Buka halaman 6, Al-Qawaidu, tata bahasa. Sebutkan kata sifat. Perhatikan gambar di sini. Kata sifat itu terbagi menjadi dua, muzakkar dan muannas. Perbedaannya, perhatikan penjelasan ibu sampai dengan selesai. Kalau bahasa Indonesia, kata sifat seperti baru, besar, banyak, kecil, bersih, bagus, sedikit. Nah, ini adalah kata sifat. Di dalam bahasa Indonesia ada perbedaannya dalam penggunaannya. Sekarang mu'anas. Kalau mu'anas itu ditandai dengan tak marbuto. Tak yang bulat di atasnya ini adalah tak marbuto. Sedangkan muzakkar tidak ada tanda tak marbuto. Anak-anak, ibu akan membacakan kata sifat ini. Anak-anak ikuti di rumah. Jadidun, jadidatun, baru. Kadirun, kadirotun, besar. Kasirun, kasirotun, banyak. Sorirun, sorirotun, kecil. Nazifun, nazifatun, bersih. Jamilun, jamilatun, bagus. Kolilun, kolilatun, sedikit. Muttasihun, muttasikhotun, kotor. Wasiun, wasiatun, luas. Ini adalah kata sifat yang kalian harus pelajari. Al-Qawaid, tata bahasa. Kita akan mempelajari kata sifat atau na'at. Na'at, kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Contoh kata sifat adalah sebagai berikut. Wasi'un, nadifun, tawilun, murattabun, mahirun. Ini adalah kata sifat mudzakkar. Kalau muannas ditambahkan dengan tak marbuto di belakangnya. Pada bab ini kita akan pelajari kata sifat yang berkedudukan sebagai khobar. Pada umumnya dalam keadaan nakiro, sementara mubtada'nya dalam keadaan makrifat yang terdiri dari isim isyarah dan isim makrifat. Kita menggunakan rumus adalah sebagai berikut. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini adalah isim isyarah, ya, isim isyarah. Ditambahkan al, kemudian isim, kemudian sifatin. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalau muzakkar maka menggunakan hadza. Kalau muannas menggunakan hadhihi.
Hadza, sama seperti contoh ini rumusnya ya. Pertama kita menggunakan hadza, kemudian ditambahkan dengan alif lam. Baitu ini kita tambahi alif lam di depannya, alif dengan lam di depannya menjadi baitu. Kemudian karena hadza ini muzakkar, kata sifatnya juga harus menggunakan muzakkar, nazifun. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Hadhihi mu'annas, ismul isyarah untuk mu'annas, ditambahkan dengan alif lam. Di depan huruf patu ini kita tambahkan alif lam, alif dengan lam ya, barisnya doma. Kemudian di hadhihi ini mu'annas, maka kata sifatnya juga menggunakan mu'annas dengan tanda tak marbutoh. Ini adalah isim makrifahnya. Penggunaan kata sifat dapat juga menggunakan pola sifat mansub. Dalam pola kalimat ini na'at harus sesuai dengan man'un. Dalam hal i'rab dan ma'rifah nakiranya, contoh penggunaan pola kalimat tersebut sebagai berikut. Hadza, kita menggunakan contoh yang pertama adalah hadza. Hadza ini adalah mudzakkar, ismu isyarahnya mudzakkar, maka isimnya juga mudzakkar, sedangkan kata sifatnya juga mudzakkar. Dinamakan dengan nakiro, di sini tidak ada tanda alif lam, baitun. Jadi kalau tidak ada tanda alif lam, maka di atasnya itu pakai tun, baitun. Yang kedua, hadhihi ini isim isyarah untuk mu'annas, maka isimnya juga mu'annas, kata sifatnya juga mu'annas. Hadhihi kurpatun dayiqatun. Di sini tidak ada alif lamnya, di isimnya itu tidak ada alif lam, maka ini dinamakan dengan contoh yang nakiro. Semoga anak-anak paham atas penjelasan Ibu. Buka halaman 7, latihan 3. Anak, lihat buku halaman 7, latihan 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang tepat. Hadza rofi. Kalian lihat, hadza ini dia muzakkar atau mu'annas. Ar-rofi ini juga muzakkar atau mu'annas. Nah, caranya menjawabnya ini kalian artikan terlebih dahulu. Hadza artinya apa, ar-rofi artinya apa, kemudian baru mengetahui di sini kata sifatnya apa. Hadza ini yaitu mudzakkar, ar-rofi juga mudzakkar. Perhatikan hadza rofi, hadza rofi. Nah, hadza ini artinya ini, ar-rofi erat, ini erat. Nah, Ibu akan mengambil kata yang tepat ya, menggunakan dengan kata sorirun atau sorirotun. Artinya sorirun artinya pendek, sorirotun sama artinya juga pendek atau kecil ya, kecil. Nah, hadza rofi, hadza ini muzakkar atau mu'annas. Nah, ini adalah mudzakkar, ar-rofi juga mudzakkar. Maka kalian lihat yang mana kata yang tepat. Kalau muzakkar kita menggunakan yang mana katanya? Ya, kalau muzakkar maka kita menggunakan sorirun. Maka ditulislah di sini sorirun. Jadi kita menggunakan sorirun ini ya anak-anak, kita menggunakan sorirun. Bukan menggunakan sorirotun karena di sini adalah hadza rofi. Ya, hadza muzakkar, ar-rofi juga muzakkar. Maka kata sifatnya adalah muzakkar. Maka anak-anak tulis di sini setelah isimnya. Nah, anak-anak tulis seperti ini ya, sorirun. Hadza rofi sorirun. Nah, ini jawabannya, berarti ini rat yang kecil. Nah,
Kalau di sininya mudzakkar, maka kata sifatnya juga mudzakkar. Kalau di sininya muannas, maka kata sifatnya juga muannas. Buka halaman 7, latihan 4. Anak-anak, buka halaman 7. Di sini ada latihan 4. Isilah dengan kata isim, kata benda. Isim itu adalah kata benda yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Contohnya adalah hadza titik-titik, hadza titik-titik mahirun. Nah, di sini tadi hadza tadi apa artinya? Yaitu ini. Sedangkan titik-titik ini titik-titik mahirun. Mahirun itu artinya pintar, ya. Maka kalian tulis terlebih dahulu kata hadza ini, kalian tulis kembali hadza. Kemudian siapa yang pintar? Karena di sini adalah kata sifatnya, siapa yang pintar? Yaitu kita tulis waladun. Waladun itu artinya anak laki-laki. Nah, setelah pertama kita tulis dulu hadza, kemudian kita tulis isinya waladun. Ini anak laki-laki. Kemudian hadza ini kita tulis kembali hadza. Waladun ini kita tambahkan alif nih, alif kemudian lam, baru ditulis waladu. Jangan waladun lagi ya nak, tapi waladu, doma saja ya. Kemudian mahirun kita tulis kembali mahirun. Di sini ada latihannya ya, latihan 4. Jadi yang ini adalah istilah dengan isim, kata benda yang sesuai dengan kalimat berikut. Ya, anak-anak dilihat terakhirnya ini isimnya apa ya, kata sifatnya apa, maka isimnya yang cocok dengan kata sifat ini apa. Ya, anak-anak. Buka halaman 8 dan 9. Al-kalamu, berbicara. Al-kalamu. Berikut ini adalah percakapan antara Hasan dan Fatimah. Bacalah percakapan tersebut dan dipraktekkan dengan temanmu. Ibu akan membacakan, kalian dengarkan dan disimakkan. Siapkan bukunya, buku bahasa Arab disiapkan. Kemudian buku catatan juga disiapkan. Hasan, assalamualaikum. Fatimah, waalaikumsalam warahmatullah. Hasan, min aina anti ya Fatimah? Dari mana kamu wahai Fatimah? Ana minal baiti, saya dari rumah. Hasan, hal zalika baituki, apakah itu rumahmu? Fatimah, na'am, zalika baiti, iya itu rumah saya. Hasan, zalika baitu kabirun, hal abuki fil baiti, itu rumah yang besar. Apakah ayahmu di dalam rumah? Fatimah, na'am, abi fil baiti al-an, iya ayah di dalam rumah sekarang. Iya ayahku di dalam rumah sekarang. Huwa fi ghurfatil julusi ma'a daifihi, dia di dalam ruang tamu bersama tamunya. Hasan, abuki rujulun karimun, bapamu seorang yang mulia. Wahal umuki fil baiti aidon, apakah ibumu di dalam rumah juga? Fatimah, na'am, iya, hiya fil baiti al-an, dia atau ibu di dalam rumah sekarang. Hiya fil matbahi,
Dia di dalam dapur. Ma'a akhi, bersama saudara laki-lakiku. Wa ukhti, dan saudara perempuanku. Wa min aina anta ya Hasan, dan dari mana kamu wahai Hasan? Hasan, ana minasuki, saya dari pasar. Zalika suku wasiun, itu pasar yang luas. Hal Fatimatu, hal zalika suku nadifun, apakah itu pasar yang bersih? Hasan, na'am, zalika suku nadifun, fihi tujarun katsirun. Iya, itu pasar yang bersih. Di dalamnya ada pedagang yang banyak. Fatimah, ya Hasan, hal baituka qoribun minasuki. Wahai Hasan, apakah rumahmu dekat dari pasar? Hasan, la baiti ba'idun anisuki, tidak, rumahku jauh dari pasar. Fatimah, hal baituka kabirun ya Hasan, apakah rumahmu besar wahai Hasan? Hasan, la baiti shawirun bal nadifun wa jamilun, tidak, rumahku kecil tetapi besar, tetapi bersih dan indah atau bagus. Tidak, rumahku kecil tetapi bersih dan indah. Fatimah, baituka jannatuka ya Hasan, rumahmu surgamu wahai Hasan. Hasan, wa kadzalika, dan demikian juga baituki ya Fatimah, rumahmu wahai Fatimah. Baituki jannatuki, rumahmu surgamu. Demikianlah percakapan al-kalamu. Semoga anak-anak paham apa yang telah Ibu jelaskan. Buka halaman 11. Al-qiraatu, membaca. Al-qiraatu, membaca. Bacalah qiraah berikut dengan baik. Anak-anak dengarkan bacaan Ibu, kemudian nanti kalian ikuti. Ismi, nama saya. Fauzanu, Fauzan. Wa ana tilmidun, dan saya seorang murid. Fil madrasati, di sekolah ibtidaiyah. Hadza sodiki, ini temanku. Ismuhu Mukhlisun, namanya Mukhlis. Huwa, dia laki-laki. Tilmidun, murid. Nasyitun, yang rajin. Wa waladun solihun, dan seorang anak yang soleh. Abuhu, bapaknya. Tabibun, dokter. Wa ummuhu, dan ibunya. Mudarrisatun, seorang guru. Ana, saya. Fi baiti Mukhlisin al-an, saya di dalam rumah Mukhlis sekarang. Unwanuhu, alamatnya. Fi syari'i, di jalan Sudirman. Rokmun, nomor 9. Hadza baitu, hadzal baitu, ini rumah. Kabirun, yang besar. Wanazipun, dan bersih. Amamahu, di depannya. Sahatun,
ada halaman, wasi'atun yang luas, wa wara'ahu dan di belakangnya bustanun ada kebun, wasi'un yang luas. Fi di dalam hadzal baiti ini rumah, ghurfatul julusi ada ruang tamu. Hadhihi ghurfatul julusi, hadhihi ini ghurfatul julusi ruang tamu, nazifun yang bersih. Adawatuha murattabatun dan peralatannya tersusun rapi. Unzur lihatlah, ila tilka ke sana, ke situ, ghurfatu julusi ada ruang tamu. Wadzalika Abu Mukhlis, itu Bapak Mukhlis. Ismuhu namanya Sayyidu Hasan, Tuan Hasan. Wadzalika dan itu daifuhu tamunya. Ismuhu Sayyidu Ahmad, namanya Tuan Ahmad. Fi ghurfatul julusi karosiyu, di ruang tamu ada kursi-kursi. Wa mindodatun dan meja. Al mindodatu munkhafidotun, meja yang rendah. Alal jidari di atas dinding. Sa'atun ada jam. Wasuratun dan gambar atau foto. Watahtal sakfi, watahtas sakfi dan di bawah atap misbahun ada lampu. Fi hadzal baiti, fi di dalam hadza ini baiti rumah, ghurafun ada ruangan-ruangan. Minha yaitu ghurfatul mudzakarati ruang belajar, wa ghurfatun naumi dan ruang tidur, wa ghurfatul akli dan ruang makan, wa hammamun dan kamar mandi, wa matbahun dan dapur. Unzur lihatlah, zalika akhun mukhlisin, itu saudara laki-laki Mukhlis. Ismuhu Musa, namanya Musa. Huwa dia ya'malul wajibal manziliyah, dia mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Fi ghurfatil mudzakarati, di ruang belajar. Tilka itu Ummu Mukhlis, ibu Mukhlis. Ismuha Sayyidatu Fatimah, namanya Nyonya Fatimah. Hiya dia fil matbahi, di dalam dapur. Tilka ukhtu Mukhlisi, itu saudara perempuan Mukhlis. Ismuha namanya Zainab. Hiya fi ghurfatul akli, dia di ruang makan. Anak-anak, pelajari lagi bacaan ini, dibaca di rumah. Marilah kita membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subscribe.